Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi amma ba'du. Perkenalkan, saya Hadian Hamdulillah, prodi PAI semester 6. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan tugas dari Bapak dosen kita tercinta dari mata kuliah Micro Teaching, Bapak Hadi Ahmad Iqmal, MPD. Jadi saya akan mempraktekkan bagaimana cara menjadi seorang guru yang baik dan sedikit benar, tidak benar ya, tidak terlalu benar, sedikit benar. Baik, sebelum kita memulai ke pembelajaran, saya ingin tahu kabar anak-anak sekalian nih. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kita semua tetap sehat ya. Amin. Dan apakah anak-anak semua sudah siap untuk belajar? Belum. Kenapa belum, Zeti? Karena belum paham apa yang kita sampaikan. Kesiapannya, apakah sudah siap belajar? Siap. Oke. Jadi sebelum saya menjelaskan secara lebih lanjutnya tentang materi kita ini, saya ingin memaparkan apa saja yang akan kita bahas pada hari ini. Pada beberapa pertemuan kita yang sudah lalu, saya sudah memberikan kisi-kisi tentang apa yang akan kita pelajari sekarang. Ada yang masih ingat apa pelajaran yang akan kita bahas sekarang? Lupa Bapak. Lupa. Ya. Makanya kalau lupa itu rumusnya adalah harus Jelaskan ulang. harus Palu. coba baca palu 3 kali. Palu. Oke, jadi lupa jadinya. Ya. Rumus untuk tidak lupa itu harus dipalu biar ingat. Oke. Dong kalau kita pakai palu Ya. beneran dong. Bodoh kita Detok Bapak. aja dirinya sendiri biar ingat ya. Oh iya Bapak. Oke. Kan tidak tahu ini Bapak tapi enggak ingat. Oke, kalau nggak ingat, maka Bapak ingatkan, hari ini kita akan mempelajari tentang hukum bacaan mat. Oke, yang akan kita bahas itu ada 4 hukum bacaan dari mat itu sendiri. Yang pertama ada mat lazim mukhaffaf ilmi. Kemudian yang kedua ada mat lazim musaqqal ilmi. Yang ketiga ada mat lazim harfi mukhaffaf, baik, pinter. Yang keempat itu ada mat lazim harfi musaqqal. Nah, kita mulai dari materi atau hukum bacaan mat yang pertama, yaitu mat lazim mukhaffaf ilmi. Apa itu apa? Mukhaffaf ilminya apa? Oke, kita mulai dari matnya dulu ya, supaya Ya. kita tahu apa yang dimaksud dengan mat-mat yang 4 ini. Oke. Mat itu ada 3 hurufnya. Hurufnya itu ada 3. Yang pertama ada Alif, waw, dan ya. pinter sekali. Kenapa tidak lebih Bapak? Karena nanti kita jelaskan ya, karena alif, waw, dan ya ini sebagai tanda kalau huruf itu harus dipanjangkan. Contoh, Berapa misalkan alif, panjangnya? panjang dari mat tobi, bagus. Panjang dari mat tobi itu adalah 1 alif atau dibaca 2 harokat. 2 harokat. Misalkan alif nih, alif. Ya. Kalau alif itu akan dibaca panjang kalau dia sebelumnya itu ada huruf yang berharokat Fathah. fathah, kemudian berjumpa dengan Alif. Contoh, misalkan, nah, apa tadi? Malikiyau. Nah, Malikiyau. Di situ ada mim yang dijumpai dengan huruf alif. Ada huruf mim berharokat fathah berjumpa dengan alif, maka dibaca panjang 2 harokat. itu matobi yang pertama. Kemudian yang kedua ada wawu hurufnya. Kalau wawu itu adalah
ketika ada huruf yang berharokat domah. Tahu domah? Iya tahu. Nah, gini tulisan domah itu kayak tulisan angka 9. Nah, domah. Kalau ada huruf yang berharokat domah berjumpa dengan huruf waw sukun atau waw mati, maka dibaca panjang sepanjang Dua dua harokat. harokat. Pintar, itu waw. Yang terakhir huruf mat yang Contohnya terakhir. Pak, belum tahu kita. Ayo bapak, kita tidak tahu. Ru misalkan ya, ru ya, ru misalkan. Ru, kata ru, ada ro, huruf ro yang berbaris. Nah, barisnya itu domah berjumpa dengan huruf waw sukun, dibaca dua harokat ru. Ru. Paham? Baca nggak? Coba baca. Ru. Panjangnya dua harokat, sekali lagi coba. Rurung. Oke, ru. Rurung. Terus yang terakhir itu ada ya. Ya. Ya ini akan disebut sebagai mat Mat tabi'i tabi'i. apabila ada huruf yang berharokat kasroh. Kita yang tahu kasroh itu apa? Ya dari bawah. Dari bawah, pinter. Safety, Apa? pinter kamu Safety. Ya, itu Ya, saya. alhamdulillah. Ya, ada huruf yang berharokat kasroh Kasroh. atau baris bawah. Berdait atau berjumpa dengan huruf Huruf ya ya. sukun, maka itu pun dibaca Panjang. sebanyak dua Dua harokat. harokat. Maka itu hukum bacaannya adalah mat Mat tabi'i. tabi'i. Pinter. Contohnya Pak. Ya, tadi kan ru. Alami. Oke, ru tadi ru. Kita Ya. ubah ini ru ini misalkan. Jadi ri gitu. Ri ya, ri. Ri. Bacanya sama jadi mat tabi'i ini ri. Ya. Oke, sudah paham tentang huruf-huruf mat? Sudah. Kemudian kita lanjut ke poin pertama, mat lazim muhoffaf kilmi. Nah, tadi sudah kita pahami kalau mat itu artinya adalah panjang. Panjang. Lazim artinya apa? Ada yang tahu apa artinya lazim? Nggak tahu Nggak tahu. Pak. Kalau itu Boleh. boleh. Boleh Boleh apa? apa dulu ini? Boleh diapakan? Boleh panjang. Boleh. Ini ayat Pak. Oke, Salim, apa artinya Salim? Belum. Belo. Ah. Lazim itu artinya apa, Salim? Lazim. Panjang. Lazim. Bukan mat. Kalau mat itu panjang, lazim. Lupa Pak Guru. Lazim itu pas. Pasti. Pasti. Mukhaffaf, apa artinya mukhaffaf? Nggak tahu. Nggak tahu bapak. Mukhaffaf itu artinya adalah Ringan. itu dia. Berarti Makasih Jati, ini artinya ringan, mukhaffaf Ya. ringan. Dan kilmi Kilminya. itu Nggak tahu asal katanya adalah nama orang. asal katanya adalah Bahasa Inggris. bukan. bahasa Arab. Kalimah ini adalah kalimat Oh, ataupun kalimat kata. berarti boleh. Jadi kalau disusun itu lazim mukhaffaf kilmi dong. Kalimat yang ringan. Boleh. Yang boleh ringan. Kalimat Yang ringan. yang ringan. Oke. Oh, lazim kalimat itu yang ringan boleh. adalah sofa. Iya. Lazim itu artinya pasti ya. Oh, berarti kalimat yang pasti ringan. Ya, pintar sekali. Itu dia. Jadi Contohnya. Contohnya itu Bapak apa? contohnya adalah contohnya itu di sini ada kata al atau kalimat al-an. Di sini kita melihat ada huruf alif. Alif. Mat tabi'i ya. Mat Nih, tabi'i, lihat ya. mat tabi'i alif berjumpa dengan huruf sukun. Nah, Ya. dari alif lam di sini, lamnya sukun. Kemudian juga ada alif yang panjang atau mat tabi'i juga di sini. Maka dibaca sepanjang 3 alif atau 6 harokat. Nah, dibaca bagaimana cara membacanya? Ada yang tahu? Coba silakan. Nggak tahu. Nggak tahu bapak. Jadi cara membacanya itu harus dipanjangkan dulu alifnya ini. Berapa harokat panjangnya Bapak? Tentu 3 alif. 3. Ya, 3 alif. Itu. Nah, pintar. Al-an. Nah, ya. Coba sekali lagi baca. Al-an. Itu dia. Intinya sebagai
sebanyak 6 Nama Hari. harap. Nama. Tiga. Oh, tadi 3. 3 alif sama dengan 6 berarti berapa? 6 harokat. Oh ya. Paham. Lanjut Oke, Bapak. itu tentang mat lazim muhakkak Muhakkak kilmi. kilmi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Nah, dulu? ada. Paham. Lanjut ke Nanti saya kasih PR ya, tuliskan. Ya. Tuliskan ada berapa Jangan, contoh. Bapak. Contoh mat lazim muhakkak kilmi nanti ya. Ini Oke. Kemudian yang kedua itu ada lazim musakol kilmi. mat lazim musaqqal. Kilmi. Nah, Musaqqal tadi itu siapa yang masih artinya ingat apa artinya, Mak? Panjang. Lazim artinya apa? Pasti. Atau boleh. Musaqqal. Nah, musaqqal ini ada yang tahu? Nggak tahu. Musaqqal itu lawan kata dari mukhaffaf. Kalau mukhaffaf tadi apa artinya? Berat. Berarti Berat. Sedang. berat. Benar. Berat nih, berat. Musaqqal itu berat. Berat. Kini tadi siapa yang masih ingat? Kalimat. Nah, kata pintar. Jadi Berarti sedang kalimat. Kalimat berat. Berat kalimat. Kalimat. coba. Ya, Apa Pak. Seti? Coba Seti. Berat kalimat pasti. Kalimat Kalimat pasti yang yang berat. artinya adalah nanti kalau kita melihat ada huruf yang bertasdid. Tasdid itu huruf kayak huruf W. Ya. Bertasdid. W kecil ya Pak. Ya, bertasdid. Kemudian berjumpa dengan mat Mat. Oh tobi. iya ini. Dibaca berapa harokat kalau itu Pak? Bacanya sama seperti mat lazim mukhaffaf kilmi tadi. Berarti Sebanyak. dibaca seperti apa, Bapak? Cobain. Oke, contoh. Ya. Ini dulu contoh. Pertama, pengertiannya dulu, nanti contohnya pengertiannya. Kalau kita menemukan huruf apapun huruf yang bertasdid kemudian Ya. berjumpa dengan huruf Huruf kalau alif. ada mat tabi'i Tobi. yang berjumpa dengan huruf Alif. yang bertasdid, Oh bertasdid. maka itu hukum bacaannya adalah mat lazim. Musakol Musakol kilmi. kilmi. Contohnya, tadi akan menanyakan contoh. Oh. Di sini semuanya bisa mengaji. Bisa. Coba bacakan Bapak Guru, bacaannya apa ini? Waladhalin. Oke, artinya Amin. gak ada amin. Oh. Amin lagi nambah amin. Oh, iya. Waladhalin. Siapa yang tahu artinya waladhalin? Gak tahu Pak. Nah, kalau arti dari waladhalin lah sesat ya, sesat. Sesat. Bukan berarti saya mengajar sesat ya, tapi Ya, Berarti artinya kalau sesat. disambung dengan amin Sesat, itu waladhalin. Nah, Semoga. oke. Contohnya itu tadi waladhalin. Nah, Ya. di sini ada mat tabi'i atau huruf mat tabi'i yaitu alif di sini ya. Ya Ada Pak. huruf bo berjumpa dengan huruf yang Bertasdid. maka cara bacanya itu harus diberatkan. Gimana caranya? Waladhalin. Oke, itu. Amin. Pintar. Ya. Sudah paham? Paham. Lanjut. Lanjut. Nomor 3. Kemudian ada mat lazim harfi. Jangan bicara Septi. Ya. Saya suruh ke depan nanti berdiri sampai pulang ya Septi. Gak mau. Oke, kalau nggak mau diam Septi ya. Ya. Kemudian yang ketiga ada mat lazim harfi. Musakol. Musakol itu. Ini yang ketiga ini mat lazim harfi mukhaffaf. mukhaffaf. Septi yang nomor 3 kita dijelaskan, bukan nomor 4. Bapak Nomor tiga. gak merhatiin tadi. Nanti beneran saya berdiriin nanti Septi, berdiri di depan Septi. Berdiri, oke. Gak mau. Mat lazim harfi mukhaffaf. Mukhaffaf. Ada berapa huruf mat lazim harfi mukhaffaf? Ada. Nah, coba sebutkan. Ya. Oh, ya. Apa nggak ada kok no. No, nggak ada titik no. Ya. No. Jadi ko, ya, ha. Disingkat. Sama dibacanya H itu. Hafiyah. Ay, pinter. Sebenarnya tadi saya mau singkatkan ya, hati. Tapi ada yang lebih bagus dari hati Ya. bagus hati. Kemudian Nggak jadi pengertiannya. berdiri kan Bapak? Hmm? Nggak jadi Oke, berdirikan. pintar kamu menjilat tadi. Oke, kemudian pengertiannya apa? Jadi dikatakan sebagai hukum bacaan mat lazim harfi muhaffaf adalah ialah
huruf di awal surah yang terdiri dari 5 huruf. Mana yang 5 huruf tadi? Itu. Tapi itu ada 4 kan Bapak? Kenapa 5 Berarti tulisannya? tulis Empat ini. Oh, kirain 5. Bilang 5 tadi itu 4 ya, 4. Ya. Nah, Kirain 5 kan ha, Bapak? po, ya, ha. Ya. Gitu. Contohnya, nah contoh mana contoh? Poha sama. Yasin. Nah, di sini kan ada huruf po. Lain terjauh. Oke. Karena waktu kita sudah habis teman adik-adik sekalian, maka kita lanjutkan materi kita pada pertemuan berikutnya saja ya. Oke, semangat belajarnya supaya menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Jadi orang-orang yang bisa membanggakan keluarga, Amin. membanggakan agama, nusa dan bangsa. Amin. Cukup dari saya ya. Kita Ya. lanjutkan minggu depan. Ya. Sekali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.